Posisi Turki dalam konstelasi politik global adalah kunci di tengah konflik Rusia-Ukraina yang tak berkesudahan. Hal itu bisa ditandai dari antusiasnya para pemimpin dunia mengucapkan selamat atas kemenangan Erdogan pada pemilihan raya Turki 28 Mei 2023. Bisa diduga, sohib pertama yang mengucapkan selamat kepada Erdogan adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia bahkan tidak menunggu pengumuman hasil pemungutan suara resmi dari KPU-nya Turki. Putin memuji Erdogan atas kemenangannya. Ia sebut berkat kebijakan luar negeri Erdogan yang independen. Kebijakan luar negeri yang independen yang dimaksud Putin adalah keputusan Erdogan yang tidak ikut-ikutan Barat memberikan sanksi kepada Rusia atas invasi Rusia ke Ukraina. Meskipun NATO yang merupakan sekutu Turki sangat getol memberlakukan sanksi kepada Rusia. Bagi Erdogan, keputusan panik NATO dan Uni Eropa itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan nasional Turki. Bahkan kekonyolan Barat dengan memutus pasokan energi, khususnya minyak dan gas dari Rusia. Erdogan tegak lurus dengan pendiriannya, mengedepankan kepentingan nasional Turki, karena itu amanat rakyat Turki. Perdagangan Rusia-Turki bahkan meningkat signifikan sejak awal perang Rusia-Ukraina. Kita ke Erdogan. Sebagai anggota aliansi NATO, semestinya Turki tidak perlu berakrab-akrab dengan Rusia. Itu doktrinnya NATO. Tapi Erdogan justru melawan arus. Begitu eratnya Turki-Rusia. Bahkan untuk memperkuat pertahanan Turki, Erdogan menongkrongkan alutsista S-400 buatan Rusia di jajaran alutsista Turki. AS dan negara-negara NATO lainnya mengecam kebijakan Turki yang tidak populer itu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Erdogan meneruskan kerjasama alih teknologi bersama Rusia. Rusia percaya Turki adalah key friend. Lagi-lagi Paman Erdogan bikin kesal negara-negara aliansi NATO dengan tidak menyetujui aksesi keanggotaan Swedia ke aliansi NATO. Pemerintah AS sudah lama melobi Erdogan, hasilnya nihil. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, bahkan merayu Erdogan tak membuahkan hasil. Swedia menjadi penting bagi NATO karena Swedia dipastikan dapat memberikan akses ke Laut Baltik untuk menghajar Rusia sampai babak belur. Erdogan tak ingin sahabatnya Vladimir Putin mengalami mimpi buruk. Disusul, Hungaria juga menolak aksesi Swedia menjadi anggota NATO. Di sisi lain, kedekatan Erdogan dengan Presiden Vladimir Putin bermanfaat bagi negara aliansi NATO. Ketika Rusia memblokade ekspor gandum Ukraina ke negara-negara Asia dan Afrika di Laut Hitam, Erdoganlah yang menjembatani. Akhirnya Rusia menghapus blokade itu. Ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron kalang kabut menghadapi migrasi besar-besaran penduduk Suriah ke Uni Eropa, Erdogan membuat kebijakan migran yang sampai di Turki melalui kebijakan apabila para migran tidak mempunyai dokumen yang resmi, maka para migran itu tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke Uni Eropa. Dan selamatlah Emmanuel Macron. Pendek kata, Erdogan mencegah migran dari Suriah masuk ke Uni Eropa. Emmanuel Macron pun bisa bernapas lega. Dan yang paling penting, ketika suatu saat Ukraina tak sanggup bertahan menghadapi Rusia, Turkilah yang diharapkan NATO untuk menjembatani perundingan win-win solution Rusia-Ukraina, sehingga AS dan NATO tidak kehilangan muka di mata dunia. Sejatinya, AS dan NATO khawatir Turki menjadi raksasa militer yang bisa mengalahkan NATO. Dan itu bisa terjadi dengan kebijakan luar negeri Erdogan yang kuat, dengan memainkan peran diplomatiknya bersama Rusia. Kuatnya Turki di bidang militer, ancaman baru bagi AS dan NATO, selain ancaman tradisionalnya Rusia dan China. Hal itu bisa dilihat tarik ulurnya sikap AS dan NATO terhadap Erdogan. Walaupun hati tak enak, AS dan NATO tetap mengucapkan selamat atas kemenangan Erdogan.